Teman-teman, halo! Welcome back to YouTube channel aku bersama aku sendiri, Robinti Baru Bancin. Nah, jadi teman-teman, hari ini aku mau cerita sedih karena aku lagi kehilangan salah satu kucing. Jadi pada tanggal 30 Juni 2020 kemarin itu kan aku baru pulang dari warung beli sayur. Terus kemudian pas di jalan ternyata ada anak kucing dia mengeong-ngeong. Dia lagi sakit kayaknya sih dibuang orang. Kalau menurut yang aku lihat sih dia kayaknya dicampakkan gitu dari atas gitu, jadi mungkin ada batu gitu mengenai kakinya dan perutnya juga sedikit mengalami cedera gitu. Masih kecil banget. Terus karena nggak tega akhirnya aku bawa pulang kan. Warna hitam, matanya hitam, ekornya panjang, betina. Masih kecil banget sumpah deh. Dia ngeong-ngeong kan. Terus kemudian aku tuh sebenarnya fobia terhadap luka, terhadap darah gitu. Terus aku tuh orangnya jijik-an gitu. Saya tuh paling nggak suka sama yang bau-bau gitu, bau tai apa gitu, nggak kuat gitu, sampai mau muntah gitu. Tapi it's something berbeda gitu, karena pada akhirnya aku harus memberanikan diri untuk mengecek keadaan kucing ini gitu. Padahal aku tahu kalau dia tuh sedang terluka, dan aku tuh lihat luka kecil aja tuh aku bisa lemas gitu, bisa hampir kayak lemas aja gitu kalau melihat luka atau melihat darah. Tapi ini aku harus beraniin diri untuk ngecek keadaan kucing ini biar aku bisa mengatasi gitu kan. Terus kemudian kayak aku mendapatkan satu kekuatan, akhirnya aku bisa gitu mengetahui lukanya kucing ini. Dan ternyata lukanya tuh persendian kaki belakang sebelah kiri. Terus akhirnya aku bersihin dulu badannya, karena dia tuh kalau penuh dengan rumput, kalau orang Batak bilang somut-somut gitu, jadi di badannya tuh penuh somut-somut gitu kan. Jadi aku bersihin. Sebelum aku bersihin nih ada videonya nih. Bikin kakinya kayak gini, dibuang. Iya, tunggu sebentar ya, saya bersihkan ya. Oh iya. Jadi itu tadi videonya pas nyampe di rumah aku videoin gitu, mau ngabadiin. Jadi aku kan ikut grup kucing di Facebook, jadi rencana mau bagi-bagi lah info tentang kucing ini ke Facebook gitu kan. Dan aku kirim dan ternyata tidak lolos karena grup kucing ini ada sesuatu yang mengganggu kata adminnya gitu kan. Terus kemudian aku bersihin, terus aku kasih lah lukanya ini minyak kutus-kutus. Aku kasih minyak kutus karena minyak kutus-kutus ini kan bagus, jadi aku udah pakai gitu, jadi aku tahu bagus. Dan dulu waktu kerja di kantor juga aku pernah kasih minyak kutus-kutus ini ke kucing yang lagi luka juga bagus, jadi lukanya ngering gitu kan. Udah aku kasih minyak kutus-kutus, terus aku beres-beres dulu, terus habis beres-beres aku panasin air, terus aku kasih minum susu Frisian Flag bendera, susu saset kan. Dia minum lahap banget dia minum. Terus kemudian aku beres-beres, dia tidur kan. Terus ada videonya juga, ini aku update status di WA. Oke. Terus kemudian setelah itu aku udah siap dia tidur. Jadi dia kalau dengar suara, dia tuh nengoknya, aku kan masukkan di dalam kardus, dia nengok aja terus ke atas gini, dia terus ke atas. Jadi kalau aku nggak ada di samping dia, kalau nggak dilihatnya aku, dia ngeong gitu. Akhirnya aku tungguin dia sampai tidur, akhirnya dia tidur, baru aku kerja beres-beres gitu kan, masak gitu kan. Terus habis itu aku ada videonya lagi, aku bagikan ke kakak rekan kerjaku dulu waktu masih kerja di sini ya. Aku bagikan, kalau aku cerita lah pokoknya aku lagi nemu kucing nih, ada kucing gitu. Ini dia videonya. Itu videonya. Terus kemudian jam-jam 10-an aku bikin TST. Dia kalau ini kucing kalau digeser dikit aja dia tuh kayak semacam trauma gitu. Dia mungkin
itu dia kucing peliharaan atau bagaimana. Jadi dia tuh trauma kalau digeser dikit aja dia langsung trauma gitu, langsung nengokin ke atas. Sudah aku bilang nggak apa-apa, nggak dibuang kok, nggak dibuang, di sini gitu kan. Terus kemudian aku bikin TST karena aku tahu kucingku yang ini, si Terpidol yang ini halo Cing, karena dia itu kalau yang ini kan dia seneng banget minum TST, dia senang minum TST dan nggak pernah apa-apa minum TST. Terus kemudian aku kasih lah nih TST itu tuh teh susu telur ya. Jadi aku adalah nanti aku bikin cara bikinnya tuh, aku bikin nanti di link deskripsi box ya, linknya di deskripsi box. Aku kasih minum, dia lahap banget minum. Terus kemudian aku nonton handphone gitu, tapi dia karena dia berak terus bau banget gitu kan, bau banget. Terus kemudian aku keluarin lah nih, aku mau tidur kan, aku rencana aku keluarin dia karena si kucingku yang ini, si kampret yang ini dia tuh sangat pecemburu, aku takutnya nanti pas tengah malam diganggu kan. Akhirnya ya udahlah, aku pilih buat keluarin dia aja, tapi kardusnya aku tutup. Nah, aku tutup terus aku pastikan lah dia hangat di dalam gitu. Terus pas aku mau tidur, dia kan sampai nggak ngerasain kalau dia tuh lagi pup sama pis gitu, dia nggak merasain. Jadi sebelum tidur aku ganti dulu kain lapnya, aku lap dulu dia bersih kan, aku bersihin. Terus pas aku bersihin itu tuh dia kayak layu banget, kayak lumpuh gitu, jadi kayak nggak berdaya gitu kan. Aku tuh feelingku tuh udah bilang kalau something wrong about ini kitten gitu kan, tapi aku mengabaikan feeling aku dong. Aku tuh selalu berusaha berpikir positif, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, mungkin karena nggak apa-apa gitu lah. Padahal aku tuh udah beli Whiskas buat dia, kasih dia makan Whiskas, tapi aku nggak kasih malam itu karena aku pikir nanti kan tadi udah minum susu, udah minum TST juga, nanti kalau aku kasih makan lagi dia pup nanti, terus satu malaman, jadi takutnya dia jadi kedinginan gitu, pikirku. Ya udah besok aja lah aku kasih makan. Jadi udah beli Whiskas nih, rencana besoknya mau Whiskasnya digiling pakai nasi gitu, jadi biar dia makan gitu kan. Terus pas aku bersihin gitu kan, dia ngeong-ngeong gitu. Tapi aku pikir dia ngeong-ngeong karena apa ya, dia masih trauma gitu. Jadi nggak apa-apa aku bilang kan, aku bersihin. Terus dia layu. Aku tuh memang feeling aku udah bilang sesuatu ada yang salah ini gitu, tapi aku selalu berpikir positif, nggak apa-apa, mungkin karena ini ya, karena aku juga kan nggak terlalu pengalaman buat melihara kucing ini. Nah, karena dulu waktu aku punya kucing juga yang kecil-kecil juga kasih susu tuh biasa aja gitu, jadi pasti nggak kalah gitu. Terus kemudian aku keluarin, dia ngeong-ngeong di luar kan, tapi aku pikir karena tadi kan dia kalau nggak dilihatnya aku, dia ngeong-ngeong, jadi kan nggak mungkin tungguin di luar sampai dia tidur gitu kan. Yaudah aku masuk, ntar juga tidur gitu, pokoknya aku pastikan dia hangat lah di dalam kardus itu. Mungkin padahal ternyata mungkin dia ngeong-ngeong karena mungkin kesakitan, aku nggak tahu ya. Terus aku udah punya feeling kalau besok ini kucing nggak ada gitu, besok ini kucing pasti udah mati gitu kan. Tapi aku mengabaikan feelingku ini gitu, pokoknya aku berpikir positif, pokoknya dia udah kupastikan hangat di situ. Terus besok nanti aku kasih makan nasi, gitulah pokoknya yang ada di pikiranku. Terus kemudian jam 2 pagi kucingku ini, si More Life ini, dia minta keluar kan, mau berak. Dia kalau mau berak dia tuh selalu minta keluar kan, nyeong-nyeong gitu kan, jam 2. Terus kemudian aku keluarin, aku tuh ada feeling lagi kan, tengok tuh kucing kau gitu kan, tapi aku dengar suaranya nggak ada. Oh, lagi tidur mungkin, dia ngapain diganggu, ntar besok pagi aja gitu kan. Terus besok paginya ternyata udah nggak ada, dia udah keras gitu kan. Jadi aku kayak merasa menyesal banget gitu ya Tuhan, aku tuh kayak merasa down banget gitu, karena aku tuh punya feeling pasti setiap hal tuh kan Tuhan pasti punya rencana gitu. Jadi ketika aku pas bersihkan kucing ini, aku juga aku tuh merasa Tuhan tuh kayak menjawab doanya aku gitu, karena aku tuh dari dulu tuh pengen banget tuh dapat kucing yang hitam semua tapi jantan gitu. Tapi ini bener-bener hitam semua, terus ekornya panjang juga, dan meskipun dia betina gitu, tapi it's okay, nggak apa-apa, mungkin rezekinya di aku tuh betina gitu. Karena dari dulu tuh kalau aku dapat kucing jalanan atau apa tuh pasti betina mulu gitu, meskipun aku berharap aku dapat jantan tapi dapatnya betina mulu gitu. Tapi ya udahlah, udah rezekinya seperti itu gitu pikirku. Yang penting ini hitam dan aku suka lah pokoknya, karena dia bener-bener hitam semua, nggak ada putih, nggak ada apa, pokoknya hitam semua gitu. Terus hari itu
aku nggak berani, karena kalau udah mati itu kan aku tuh kayak merasa sedih, aku nggak ada sentuh lagi gitu kan. Ya udah pas aku minta tolong lah buat dikuburin sama doi kan, dan aku tuh nggak ada foto apa gitu, nggak, aku pokoknya aku merasa berdosa, aku merasa menyesal ya, aku bilang aja dalam hatiku, aku minta maaf ya Pus, aku nggak tahu, aku nggak ngerti gitu. Eh, aku tuh berusaha ini apa ya, memikirkan kok bisa dia sampai mati, karena baru biasa aku siap kasih susu itu dia semangat nyium 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 gitu. Berarti mungkin aku rasa karena aku kasih TST itu kan teh susu telur, mungkin dia nggak tahan sama tehnya atau nggak tahan sama telurnya, nggak tahu gitu kan. Itulah penting aku kayak merasa meresal, berdosa gitu. Karena kenapa, kalau saja aku mendengarkan apa yang aku rasakan, aku kan udah punya feeling nih something wrong gitu, tapi aku abaikan gitu, itu yang aku sesali gitu. Karena tapi ya sudah lah ya, aku tuh berharap sih dia di Taman Firdaus, apa ya namanya, aku berharap dia nggak menyalahkan aku gitu, karena aku kan tulus gitu mau bantu dia, meskipun itu kan semua karena ketidakngertiannya aku gitu, karena aku tidak mengerti kalau sebenarnya itu tidak bisa mungkin ya. Jadi ya sudahlah gitu, aku tuh berusaha untuk menenangkan diri aku gitu kan, menenangkan diri aku. Ya udah nggak apa-apa, ntar lain kali kalau ada, jadikan pengalaman aja, ntar lain kali kalau dapat kucing terus sakit, jangan lakukan lagi hal seperti ini gitu kan. Aku berusaha menghibur diri, kayak aku semacam kayak menenangkan dalam hatiku, uh, mengucapkan gitu kan, maafin aku ya Pus gitu. Jadi kan aku tuh baru kasih nama kucing aku ini, yang paling gede ini aku kasih nama More Life kan. More Life itu kan artinya juga bukan sembarangan nama yang aku kasih gitu. Aku kan bikin di linknya di deskripsi box, kenapa aku pilih nama itu untuk si besar ini gitu. Dan pas aku nyampe di rumah itu bawa kucing yang hitam ini tadi, yang masih kecil ini, aku tuh udah berpikir buat kasih dia nama Anugrah gitu. Aku mau kasih dia nama Anugrah, tapi akhirnya aku nggak jadi ngasih dia nama Anugrah, dan aku tuh menyiapkan dua nama lah di dalam hatiku, tersirat ada dua nama, yaitu si Berkat atau si Bless gitu kan dalam bahasa Inggris gitu kan. Tapi akhirnya aku bilang namanya si Berkat gitu. Jadi aku tuh kayak semacam kayak merasa menyesal, berdosa gitu. Ternyata aku tuh sama dia hanya satu malam aja, dan itu pun kayak merasa gimana gitu ya, kayak merasa tuh apa ya, dia apa ya, meskipun hewan gitu ya, mungkin ini nggak semua orang bisa ngerasainnya, tapi kalau aku tuh jangankan manusia gitu, aku sama hewan aja pun ya seperti inilah gitu ya. Jadi aku tuh berdoa dalam hatiku ya, aku minta ampun lah sama Tuhan gitu ya, mungkin semacam apa ya, pokoknya itulah, karena menyesal, merasa berdosa karena aku nggak memaksimalkan perawatannya aku sama dia, akhirnya dia mati. Aku tuh kayak merasa menyesal, ya udah kalau gitu mending aku tinggalin aja dulu di situ gitu, karena ternyata aku gagal merawat dia gitu. Tapi akhirnya aku bisa menerima juga, ini kan baru hari kemarin, ini sekarang baru tanggal 2 Juli. Terus aku kayak merasa ya sudahlah gitu, aku tuh kayak di dalam hatiku tuh aku bicara juga seperti ini, maafin aku ya Pus, jangan ini, Farah kok nggak menyalahkan aku karena nggak ngerti gitu kan. Terus aku nggak tahu sih, hewan kalau mati tuh masuk Taman Firdaus nggak ya tuh ya. Kalau ada teman-teman yang tahu dia masuk Taman Firdaus atau enggak, itu jawab di komen ya. Jadi aku semacam kayak membisikkan di dalam hati aku bapak aku kan udah meninggal ya, aku tuh membisikkan dalam hati aku, Pus nanti kalau jumpa sama bapak aku bilang kirim salam ya gitu ya. Something ya, itu kayak apa ya, ya sudah lah ya. Tapi itu ya pokoknya itulah yang aku mau ceritakan sama kalian teman-teman. Karena bermakna atau enggak ini ceritaku ini, tapi kayaknya sih bermakna ya buat orang-orang yang sama kayak aku yang pecinta hewan, pasti bermakna lah ya. Jadi buat teman-teman mungkin kalau punya peliharaan itu, kalau masih kecil dan sakit tuh nggak usah dikasih minum TST, kasih saja minum susu. Oke lah, untuk menghemat durasi saya kira segitu saja yang perlu saya ceritakan teman-teman. RIP buat kucing kecil aku si hitam. Aku tulis di buku diary,
Ya, buku diary aku pas tanggal 30 Juni itu aku tulis, aku dalam bahasa, aku kan sekarang setiap hari belajar bahasa Inggris meskipun nggak masih pasir. Jadi aku tulis begini, today I meet a kitten sick. Nggak tahu nih bahasa Inggrisnya berantakan ini kan. Today I meet a kitten sick in roots and I feel I must to adopt. I have something feeling that is biar kalian dengar ya, cara aku menulis buku diary bahasa Inggris plus bahasa Indonesia plus bahasa Batak bercampur aduk gitu. Jadi I have something feeling that is a cara my Jesus Tuhan Yesus to help me about my phobia gitu, tentang fobia aku. Thank you God to help me, dan tolong bantu aku untuk merawat kedua kucingku dan berikan kami rezeki yang cukup. Black kitten (2 berkat), big cat atau kucing besar (2 more life), tanda tangan Bente. Segitunya guys, ya sudah lah ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Tuhan memberkati. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. Mau lihat Godang, bujur, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.